Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan di sini kami dari kelompok 6, kelas 2D, Prodi Pendidikan Matematika. Tugas ini dibuat dalam rangka memenuhi tugas ujian akhir semester Sejarah Matematika. Kelompok kami beranggotakan dengan saya sendiri, Sofiana Naswa, dan ditemani dengan 5 teman saya, yaitu ada Tania Ruslianti, ada Siti Solihat, ada Sylvia Putri Kirana, ada Via Wahyudiniar, dan Widadara Dika Aulia. Di sini kami akan membahas tentang geometri non-Euclid. Materi yang akan dibahas ada 3. Yang pertama ada kelahiran geometri, yang kedua ada perintis geometri non-Euclid, dan yang ketiga ada macam-macam geometri non-Euclid. Materi yang pertama yaitu kelahiran geometri. Di zaman Babilonia terjadi pada tahun 2000 sampai 1600 sebelum Masehi. Geometri bersifat empiris dan terbatas pada sifat-sifat yang dapat diamati secara fisik. Yang kedua, di bangsa Mesir pada tahun 1800 sebelum Masehi, secara akurat menentukan frustum limas persegi. Di bangsa Yunani pada tahun 600 sebelum Masehi. Awal aksioma geometri mengutamakan logika dan penalaran daripada trial dan error. Yang terakhir, elemen Euclid pada tahun 300 sebelum Masehi berhasil memunculkan postulat atau gagasan umum dan 5 kebenaran yang jelas. Geometri non-Euclid timbul karena para matematikawan berusaha untuk membuktikan postulat kelima dari Euclid. Jadi, geometri non-Euclid masih berdasarkan 4 postulat pertama dari Euclid dan hanya berbeda pada postulat kelimanya. Perintis geometri non-Euclid. Geometri non-Euclid muncul pada awal abad ke-19, pada tahun 1830. Perintis geometri non-Euclid ini ada 2 matematikawan. Yang pertama dari Hungaria, yaitu János Bolyai, dan yang kedua yaitu dari Rusia, bernama Nikolai Lobachevsky. Secara terpisah menerbitkan risalah pada geometri hiperbolik. Akibatnya, geometri hiperbolik disebut Bolyai-Lobachevskian geometri. Baik sebagai matematikawan, mereka juga independen satu sama lain, dan mereka adalah penulis dasar non-Euclidean geometri. Para ahli matematikawan dunia sadar bahwa postulat kelima Euclid tidak dapat dibuktikan dengan menggunakan aksioma-aksioma yang terdapat pada geometri Euclid. Pada waktu itu, 3 matematikawan ternyata berhasil menemukan solusi dari perdebatan panjang mengenai keberadaan postulat kelima Euclid. Mereka adalah, yang pertama itu ada Carl Friedrich Gauss di Jerman, tempatnya di Brunswick pada tahun 1777 sampai Kotinga 1855. Yang kedua itu ada Nikolai Ivanovich Lobachevsky di Rusia, Novgorod yang sekarang itu disebut Gorky pada tahun 1792 sampai 1856. Nah, yang ketiga itu ada János Bolyai di Hungaria, Kolozsvár yang sekarang itu disebut Napoca, Rumania pada tahun 1802 sampai 1860. Saya di sini akan menjelaskan materi yang sebelumnya sudah dijelaskan oleh Tania. A. Geometri hiperbolik. Geometri hiperbolik. Geometri hiperbolik merupakan salah satu bentuk dari geometri non-Euclid yang muncul akibat kontroversi terhadap postulat kesejajaran Euclid. Geometri hiperbolik sering juga disebut geometri Lobachevsky. Untuk memudahkan dan menandai karya Lobachevsky, sehingga postulatnya dikenal dengan postulat kesejajaran Lobachevsky. Geometri ini menggunakan 4 postulat geometri Euclid yang mengganti postulat kesejajaran hiperbolik. Akibat pergantian postulat ini terjadi sifat antara geometri Euclid dan geometri
hiperbolik. Salah satunya adalah jumlah ukuran sudut segitiga pada geometri Euclid. Jumlah ukuran sudut segitiga adalah 180 derajat. Sehingga pada geometri hiperbolik jumlah ukuran sudut segitiga kurang dari 180 derajat. Gambar di atas merupakan model geometri hiperbolik, yaitu segi empat saseri. Segi empat saseri adalah sebuah segi empat ABCD dengan dua sudut siku-siku berdekatan, yaitu pada A dan D. Dengan sisi AD kongruen BC, sisi AD disebut sisi alas dan sisi BC disebut sisi atas. Kita temukan bahwa aksioma hiperbolik mengakibatkan sudut B dan C bukan sudut siku-siku seperti apa yang berlaku pada geometri Euclid. Sifat-sifat geometri hiperbolik. Sifat geometri hiperbolik terbagi menjadi 5. Yang pertama, jika diberikan garis I dan titik P di luar I, maka terdapat lebih dari satu garis yang melalui P dan paralel dengan I. Kedua, jumlah sudut pada segitiga kurang daripada 180 derajat. Yang ketiga, jika dua garis paralel dilalui oleh sebuah garis, maka besar sudut-sudut yang berseberangan besarnya tidak sama. Yang keempat, bisa dibuat persegi panjang. Dan yang kelima, terdapat dua segitiga yang serupa, lebih dari itu terdapat dua segitiga yang kongruen. Pembahasan yang selanjutnya yaitu geometri eliptik. Geometri eliptik. Berdasarkan referensi sejarah dan referensi lain, maka untuk pertama kalinya matematikawan Bernhard Riemann yang lahir pada tahun 1826 dan meninggal pada tahun 1866. Ia memperkenalkan geometri bola sebagai geometri non-Euclid. Riemann ini memiliki pandangan pada geometri bola, kemudian menganalisis postulat kesejajaran Euclid, dan beliau menemukan kejanggalan. Dari kejanggalan tersebut, Riemann mengembangkan teori geometri bola, sehingga dapat membuktikan postulat kesejajaran Riemann dan memenuhi definisi titik dan garis yang didefinisikan oleh Euclid. Kemudian, pandangan Riemann itu dimodifikasi oleh Christian Klein pada tahun 1849 sampai 1925 dengan memandang bahwa setiap pasang titik antipodal atau titik yang berlawanan pada lingkaran besar merupakan titik yang identik. Klein mengembangkan model geometri bola dan menyebutnya dengan variasi geometri eliptik. Baik, saya di sini akan menjelaskan perbedaan geometri eliptik dengan geometri Euclid. Geometri eliptik berbeda dengan geometri Euclid hanya pada postulat kesejajarannya saja. Postulat kesejajaran dari Riemann adalah tidak ada garis-garis sejajar dengan garis lain. Berdasarkan postulat tersebut, Riemann mengemukakan bahwa dua garis selalu berpotongan dan tidak ada dua garis sejajar. Namun, dalam geometri Euclid, postulat kesejajaran Euclid mengatakan dua garis yang tegak lurus terhadap garis yang sama adalah sejajar. Untuk membuktikannya, diketahui pada gambar A dua garis yang berbeda L dan M yang tegak lurus terhadap garis N akan dibuktikan L dan M sejajar. Andaikan L dan M tidak sejajar, maka L dan M berpotongan pada suatu titik, misalnya titik C. Nah, dimisalkan pada titik A dan B berturut-turut merupakan titik potong garis L dan M terhadap garis N. Baik, di sini ada beberapa langkah dan alasannya. Langkah yang pertama yaitu perpanjang garis CA sedemikian sehingga diperoleh CA sama dengan AC aksen, di mana C aksen terletak di perpanjangan garis CA. Alasannya, ruas garis dapat diperpanjang. Langkah kedua, melalui C aksen dan B dapat dibuat garis C aksen B. Alasannya, melalui dua titik sebarang dapat dibuat sebuah garis. Langkah yang ketiga, segitiga ABC kongruen dengan segitiga ABC aksen. Alasan, sisi, sudut, sisi.
Langkah keempat, sudut ABC sama dengan sudut ABC aksen. Alasannya, akibat dari segitiga ABC kongruen dengan segitiga ABC aksen, maka sisi-sisi yang bersesuaian adalah sama. Langkah kelima, BC sama dengan BC aksen. Alasannya, akibat dari segitiga ABC kongruen dengan segitiga ABC aksen, maka sisi-sisi yang bersesuaian adalah sama. Langkah keenam, sudut ABC sama dengan sudut ABC aksen sama dengan 90 derajat, maka BC dan BC aksen tegak lurus AB. Alasannya diketahui. Yang ketujuh, ada garis BC dan garis BC aksen berhimpit. Berarti C sama dengan C aksen. Di sini alasan ketujuh tidak memiliki alasan. Angka ke-8, L sama dengan M. Mungkin cukup sekian yang bisa kelompok kami sampaikan. Semoga materi yang kita sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.